bagaimana caranya meminta bantuan kepada guru untuk meminta tolong. Itu yang saya tanyakan. Memang kalau kita belajar, kalau tidak istiqomahnya kita dalam tersesat. Baik, pertanyaannya bagus. Bersambung dengan guru itu sebenarnya suatu hal yang sulit untuk menjelaskan secara belak-belakan, terang-terang. Karena seorang guru menjelaskan seperti itu tidak sama dengan seorang murid yang seakan dia tidak paham, dia akan menjustis gurunya bahwa gurunya butuh atau gila hormat. Maka tidak ada guru yang pernah berkata, sama aku sebenarnya tidak seperti itu. Maknanya tidak seperti itu sebenarnya. Saya jawab satu-satu. Ketika kita berzikir, ada kelalaian atau ghaflah dalam berzikir kita, atau hatta kita berzikir ada tanpa wujud makhluk yang mendukung dan sebagainya. Janganlah kita berpikir bahwa sini seorang wali yang hakikat atau kewalian itu hakikatnya Allah yang layak wali ilal. Kalau Bang Fajar ini wali, Pak Junai wali, antara wali dengan wali yang saling mengetahui identitas. Tidak ada yang lain. Orang lain hanya menjabarkan saja, ataupun orang lain diperlihatkan pun hanya tanda-tanda yang mengarah pada kewalian itu. Tapi benar apa enggak, Allah alam bisawab. Saya tidak berani. Tapi kalau Pak Fajar ini ada titel kewalian, lambang kewalian, tentunya Pak Junai juga tahu titel kewalian. Apapun pangkat, mau itu jenderal, ini bintara, tetap mereka itu sama wali. Bedanya dia lebih tinggi, ini lebih rendah. Tapi layak untuk wali, ilal wali. Soal satu dan wali itu saling kenal mengenal. Kalaupun tidak semua dibuka, tidak juga dibuka secara keseluruhan. Oleh karena itu kita simpulkan bahwa yang datang kepada kita seorang wali belum tentu. Apa itu tanda-tanda lambang wali? Maaf, saya tidak bisa buka. Kalau ada yang memang sudah mencapai level itu, ada tanda-tanda, silakan datang ke rumah saya jelaskan. Kalau kami dibuka saya tidak mau. Karena itu batasan kaidah. Itu saya diwasiatkan itu. Kami diwasiatkan seperti ini. Tidak boleh melanggar tatanan. Melanggar tatanan tidak boleh. Walaupun saya bukan siapa-siapa, tapi karena saya sudah pernah diberitahukan, maka saya menjaga itu. Tidak boleh sembarangan membuka. Kalau bukan, ada tanda. Itu pertama. Yang kedua, apakah bagaimana cara kita memanggil guru itu? Sebenarnya tawasul itu maknanya adalah mendekatkan kita dengan guru. Anda saya kita orang timur, kadang kita orang timur pada umumnya ya, orang Jawa itu sebagian tahu mau itu sudah paham lah. Tapi kalau kita orang timur mengabaikan tawasul berdasarkan surat Al-Maidah. Carilah pendekatan atau wasilah. Pendekatan, apa pendekatan? Ya dengan rohania gurumu. Caranya bagaimana? Man azazani ila ruhi syekhu atau guruku atau rohania guruku. Bisirril Fatihah boleh, binuril Fatihah boleh, barakatil Fatihah boleh, biruhil Fatihah boleh, binuril Fatihah, terserah engkau. Ini salah satu. Yang ketiga, yang paling ketiga lagi, engkau harus meyakin dengan hakul yakin bahwa guru itu adalah penuntun secara sempurna menuju Allah Ta'ala. Itu mutlak kebenaran. Kau boleh tanya ke ulama, sejakat insya Allah pertanyaan ini akan dibenarkan para ulama. Hatta aku ini kau tengok sebagai tukang beca, tukang jorok, tukang sampah, dan kau yakin dia adalah gurumu, yakinlah guru itu. Ada seorang saya ketika dia sedang menyapu gurunya, datanglah Hijir Balian Ibnu Mulkan alaihissalam. Hijir Balian Ibnu Mulkan alaihissalam. Dan Nabi Hijir itu keturunan Nuh. Dia kalian tahu nama aslinya. Nabiullah Hijir Balian Ibnu Mulkan alaihissalam, keturunan atau nasab Nuh yang ke-9. Kalian biar tahu. Ini saya buka. Datang kepada sang murid itu. Sang murid sedang menyapu halaman gurunya. Maka dia berkata, wahai si mula, engkau tidak mengenal. Kata murid berkata, aku mengenal engkau. Siapa aku? Engkau Hijir Balian Ibnu alaihissalam. Kenapa engkau tidak minta doa? Apakah engkau tidak butuh doa dariku? Apa kata sang murid? Cukup guruku bagiku.
cukup guruku, sudah cukup guruku. Kenapa? Karena gurunya itu yang menentukan, Tuhan yang menentukan Allah Ta'ala sebagai wasilah. Ketika engkau tidak ngaji pun sekalipun, engkau tidak datang sekalipun, kalau engkau benar-benar yakin dengan gurumu, ridho akan gurumu, berpegang teguh kepada gurumu, maka doa guru akan sampai kepada Allah. Hatta walaupun gurumu itu tidak bebas tobat, bahkan bisa juga engkau bisa melambung guru karena sampai doa itu. Cuman sang guru tidak pernah menampakkan doanya, sang guru tidak pernah dihormati, sang guru cuma hanya kadang malam dia meneteskan air mata, ya Rabb, walaupun aku dihina, walaupun aku boleh, walaupun aku dicemooh, tapi jangan sampai para murid. Dimanapun engkau berada ya Rabb, engkau angkat derajat mereka. Jadi dan betapa mengembang yang engkau muliakan itu. Jangan sembarangan. Saya di Batam itu saya orang bodoh, ya. Saya terang aja. Saya bukan siapa-siapa. Saya di Batam orang bodoh. Kalau biarkan, saya memang orang bodoh, orang mapan. Tapi ingat, wallahu a'lam. Ketika aku marah, tanganku itu angkat begini, seluruh makhluk itu lari dari saya. Itu bisa disebutkan. Mau tanya paranormal, saya mulai saya jamin tangan saya ini. Mau engkau bertanya seluruh orang spiritualis rohani di Pulau Melayu ini, saya jamin telapak kaki tangan saya ini, saya jaminkan itu. Bisa dibuktikan itu. Saya bisa buktikan kalimat itu. Siapa? Mau kau tanya dengan siluman, saya tunggu. Kalau kau berani menghadapi tanganmu ini. Cuma saya tidak sombong. Saya bukan siapa-siapa. Makanya kadang-kadang kalau mereka tahu saya sering marah-marahin para syekh di depan Facebook. Itu saya marah-marahin. Kau bertanya yang sang gurumu itu, siapa aku sebenarnya? Kalau kau berkata, ada yang minta maaf, ada yang mau melakukan soal formal, aku yang kau memberikan diriku, diriku bukan siapa-siapa. Tapi ingat, jangan engkau menempatkan adab yang tidak baik. Kau bicara, orang tunjukkan kenyataan. Makanya ujian ini berat. Kalian sudah melangkah ini, jangan pernah mundur lagi. Teruskan perjalanan itu, jangan pernah noleh ke belakang. Terus menuju Allah, hatta di pintu jurang. Kalau kau yakin Allah menyelamatkan, Allah akan mengangkat derajat itu. Kau usah takut. Hatta baju punya lepas tangan sama-sama. Tidak akan hendak kau lakukan. Hatta aku harus kehilangan jabatan. Kalau itu untuk meninggikan agama Allah, demi Allah, demi Rasulullah SAW, aku tinggalkan itu. Sud kena akan buktikan itu. Aku tinggalkan itu. Walaupun aku dicemooh dengan ribuan orang, tak menjadi masalah. Allah tidak meninggalkan diri. Itu janji. Itu sudah prinsip hidup saya. Karena saya seperti itu. Karena itu. Jadi makna seperti itu bagi saya. Jadi sebenarnya kembali kepada sang murid. Kenapa? Guru tidak berani. Kalau guru berkata seperti depan khalayak, orang awam berkata, oh ya gila hormat itu, butuh dihormati. Tidak mana seperti itu. Tapi bagaimana sang murid itu merangkak. Jadi kalau kata ulama-ulama guru terdahulu, kalau bahasa Jawa ya, kalau saya akan lama di Jawa. Kalau bahasa Jawanya ya, orang guru itu kayak mayat. Orang guru itu kayak mayat. Diwolak-walik wis manut. Orang berguru itu seperti mayat. Orang ngaji itu seperti mayat. Orang belajar hakikat tentang gurunya seperti mayat. Mau dibolak-balikan sama sang gurunya itu urusan gurunya. Tugasnya itu ikut di bagaimana guru itu. Kalau dia guru yang kamil mukamil, memberikan kerja, engkau pasti selamat. Mereka kalau dia bilang dia guru wali syaitan yang mengumpulkan kemaksiatan, itu jauhi. Maka saya mengajarkan ilmu tasawuf kepada orang-orang kita mampu menjadi itu saya canggung. Karena saya canggung, bukan karena saya tidak yakin. Kenapa? Canggung saya itu karena takut timbul fitnah yang tidak ini pelajari ilmu apa begini. Tidak takut, rasa takut salah paham, tidak sinkronnya. Saya akan ada image loh, gini. Saya bicaranya. Saya orang timur, hidup di Jaya selama 17 tahun lebih, dan memang mungkin menjadi negara daging. Jadi saya banyak mengalami hati. Jadi saya tidak pernah takut. Jadi maknanya seperti itu. Sulit. Terkadang saya aneh. Terkadang orang yang tidak mengenalku, tidak berjumpa denganku, lebih berjumpa denganku, itu lebih aneh lagi. Karena lebih aneh lagi.
Ada juga mulut yang dia bersih bercuma itu kan wajar, berarti engkau masih menyimpan guru Allah, masih mencintai dirimu. Jangan engkau takut, seakan-akan Allah berkata jangan engkau takut, engkau sudah selamat akan selalu dampingi rohani guru engkau tadi. Jadi seakan-akan Allah sudah mengingatkan diri melalui perantara sang gurumu itu, atau sirnya gurumu tadi itu. Jadi jangan pernah, hatta sebagian diri kita kalau kita harus menjadi korban, tapi jangan engkau kecil. Allah ganti, Allah pasti ganti. Ya, seperti itu. Dan tengah lagi satu. Pak, mau tanya satu pertanyaan. Mau kita mau sholat gitu, biasanya sebelum niat sholatnya sama suruh ilahi. Gimana? Aku mau beri sholat, sebelum niat aku duluan dulu ilahi. Ilahi, bukan ilahi itu nanti Ilahi. masalah mana? Ilahi. Jangan berkata ilahi itu nanti maknanya rubah menjadi lail atau malam. Ilahi anta maksudi waridho kemakni baru saling bagus. Jadi kita sudah yakin kalau bila perlu dianjurkan membaca surat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, tapi belum lurus tak masalah dia saja. Baru ilahi anta maksudi itu betul saling bagus kita bagus. Supaya apa? Sholat kita tuh mencari ridho Allah saja. Rata-rata orang sudah bertobat pasti seperti itu. Begitu orang syariat enggak. Usahakan kita itu mau sholat ilahi anta maksudi waridho kemakni di artinya kita masuk syariat. Perbiasakan, itulah khasnya orang hakikat. Sebelum sholat apa bacanya? Ya, sebelum takbiratul ihram, sebelum kita usalli, Sebelum niat sholat. Tapi kalau kita sebelum niat apa kalau baca syahadat itu sama sholat apa juga? sebelum kita berdiri lurus, sebelum kita berdiri lurus. Oh itu deh. Atau wali yang tahu hanya kalau Apa? ada seorang wali yang ditujukannya yang tahu hanya Allah bukan? Ada. Yang wali-wali lain nggak tahu. Jadi para aulia Allah itu ada aulia Allah tertentu yang memang dalam perbendaharaan Allah itu tidak. Makanya kan hatta Syekh Abdul Qadir Jalani yang notabene seorang sultan aulia itu pun belum tentu mencapai derajat yang tertinggi, itu seorang wali memang karena orang rahasiakan. Itibanya bagaimana? Saya tidak tahu hadisnya itu Bapak enggak. Tapi ketika Rasul SAW itu berhijrah sampai di Sidratul Muntaha, kemudian ada terdengar suara. Rasul bertanya kepada siapa itu? Kata Allah, wahai Muhammad, itu urusanku. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ada wali-wali tertentu yang memang Allah memang yang berhak. Allah berhak. Sehingga di antar kata wali itu tidak semua juga saling kenal mengenal. Sama lah kayak di Cina di Batam gitu, belum tentu mengenal yang di Jawa atau yang di Malaysia. Atau juga bahwa dirinya wali, tapi dia nggak tahu dirinya wali. Yang Ada. tahu wali lain. Ada yang memang Sampai Allah berikan pangkat dia wali, tapi dia tidak menyadari dirinya itu wali. Yang tahu para wali lain. Yang tahu pada orang lain. Ada juga memang Allah nutupi betul dari tanpa tujuan. Nama wali mastur. Jadi memang berbicara tentang makobar itu sulit. Maka yang paling populer digunakan bahasa orang lain bukan berarti ditafsirkan semuanya pasti saling mengerti, tidak, belum tentu. Dan lagi lebih ngeri lagi, tak ada wali juga setengah bangsa jin, setengah bangsa manusia lagi. Ketika engkau tidak melihat dari mata batin yang murni, engkau menganggap itu adalah syaitan atau jin. Kalau dia memang bangsa wali.
ada tatanan wali itu ada 9 urutan. Tertinggi dipegang oleh salah satu tadi. Tapi bukan mutlak kebenaran karena banyak ulama yang menafsirkan tentang makom. Kalau wali itu tersebar 114 di muka bumi itu betul, Bang? Ada beberapa penafsiran. Itu kan mereka mengambil riwayat Ibnu Mas'ud. Tetapi kalau saya, karena begini, kalau menjangkau wali itu sulit gitu loh. Sulit kenapa? Ada juga satu wali bisa menguasai 40 wali. Ada 40 itu kemudian menguasai satu orang bisa menguasai 100 orang. Jadi wali itu dari pangkat tamtama sampai kepada jenderal. Jenderal makanya apa? Saya tidak lupa lagi. Engkau berjumpa dengan pangkat wali tamtama, jangan engkau meremehkan, dia juga wali. Ini kisah saya sendiri sebenarnya. Dia bisa turut bagus. Jadi saya marah, tapi secara duhir dia ulama besar. Jadi pangkat kewaliannya tamtama. Tapi saya cukup tahu ya sudah. Itu 2 kali berturut-turut. Jadi saya bingung. Ini seperti itu entah siapa. Tapi sampai kepada bintang. Ya bintangnya itu tiada saya tidak berani ngomong karena saya tidak berani. Saya tidak berani. Nah, yang paling tersar Mas Animan di Pulau Jawa itu paling maksimal banget tuh 3. Rata-rata itu di kalangan Nahdlatul Ulama itu rata-rata 3. Naik 5, paling tertinggi itu 9. Ada satu lagi tapi maaf saya tidak berani. Tidak bisa dijangkau. Mami. Rata-rata orang tahu kan 9. Saya jadi seperti itu. Jadi jernihkan batin kalian, angan-angan untuk ini nggak usah. Ini lah, pokoknya udah coba sekali-kali belajar vertikal. Meratapi Allah, rindu ya Allah. Ya Allah, hilangkan hijab dalam mata batinku ya Allah. Ya Allah, bersihkan dadaku ya Allah. Ya Allah, izinkan kepada hambamu ini ya Allah untuk melihat alammu ya Allah, untuk melihat kerajaan langitmu ya Allah. Bukakanlah bagi hamba ya Allah mata kasarku ya Allah, agar hambamu ini bisa melihat kebenaran hatiku ya Allah, agar hamba bisa membedakan antara yang hati dan yang batin. Minta kepada Allah. Saya minta fakir terus. Allah batin. Sampai engkau tersikap itu saat panas. Jangan amalan aja yang kau asal. Boleh amalan, tapi sekali kau belajar vertikal. Karena itu tujuannya semua. Oh, bilang semua. Hati-hati ya. Ya itu yang punya anak kecil.